Baiklah, salam sejahtera. Saya Hendi Sama. Semoga Anda semua sehat selalu. Dalam pertemuan ini, kita akan bahas bagaimana nilai kemanusiaan pada etika profesi sistem informasi. Kita sebagai manusia, kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang patut kita hargai dan kita hormati. Terutama dalam hubungannya dengan bagaimana kita berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi, dalam perencanaan, dalam evaluasi, bahkan dalam hal melakukan audit sistem informasi. Baik, untuk selanjutnya bagaimana kita lihat ciri-cirinya seperti apa ya yang melekat pada profesi kita ya. Untuk dapat merumuskan mengenai ciri-ciri dan kode etik yang dimiliki oleh seorang profesionalisme di bidang sistem informasi, diperlukan beberapa referensi untuk mendukungnya. Ini termasuk yang dari bidang IT juga ya. Secara umum ada beberapa ciri yang melekat pada profesi. Yang pertama yang paling jelas yang namanya kita harus memiliki pengetahuan yang khusus yang biasanya berbentuk keahlian, keterampilan yang dimiliki berkat bisa bentuknya pelatihan, bisa bentuknya pendidikan seperti yang kita lakukan sekarang tuh bentuknya pendidikan, kemudian pengalaman yang kita peroleh dalam mengembangkan, merencanakan, menganalisis dan tentunya mengembangkan atau mungkin seperti yang saya bilang tadi ada kemungkinan kita melakukan namanya evaluasi dan monitoring sebuah sistem informasi. Dan kedua yang namanya ada yang namanya kaidah ya, dan standar moral yang tentunya harus sangat tinggi nih. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi IT atau profesi sistem informasi mendasarkan kegiatannya pada yang namanya kode etik profesi. Kode etik profesi ya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian bagaimana yang namanya yang melekat pada kita. Kita harus punya yang namanya jiwa atau perasaan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat adalah tempat di mana kita bisa melakukan pengabdian. Kenapa? Kita bisa berempati pada masyarakat, melihat kesulitan dalam bidang teknologi informasi. Ya, seperti yang Anda bisa lakukan begitu Anda melihat bahwa misalnya akses internetnya sangat lambat, itu paling mudah ya. Mungkin yang lebih tinggi lagi Anda bisa lihat bagaimana mereka melaksanakan atau melihat kontennya. Apakah ada konten-konten yang bisa kita anggap bahwa suatu yang melanggar etika. Ya, tentunya ini merupakan kepentingan pada masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kita harus ada kepentingan masyarakat nomor satu. Nah, selanjutnya tentunya harus ada yang namanya izin ya. Kalau dokter punya izin profesi, kalau kita izinnya apa? Ya, kita adalah SK mengajar, bisa seperti saya. SK-nya Estati Dharma ya. Tidak hanya mengajar, ada SK mengajar, meneliti dan mengabdi, termasuk unsur penunjang di situ nanti. Kalau mahasiswa, ada SK sebagai mahasiswa. Ya, ada nomor mahasiswa di situ. Kalau seperti dosen juga ada nomor dosen di situ. Sehingga salah satu yang mudah adalah kita menjadi suatu anggota profesi sebuah asosiasi profesi. Misalnya kita sebagai dosen, anggota asosiasi dosen. Ya seperti saya juga masuk ke dalam anggota asosiasi profesi. Nah, mahasiswa juga bisa. Ya. Mahasiswa bisa menjadi satu bagian dari asosiasi profesi. Ya, misalnya anggota asosiasi profesi bentuk komunitas IT untuk pengembangan software atau developer. Silakan. Ya. Kalau sudah masuk ke dalam anggota asosiasi, tentunya kita sudah punya izin melaksanakan kegiatan tersebut ya. Dengan cara kita memiliki member atau kartu anggota atau paling tidak terdaftar pada asosiasi profesi. Ya, sehingga kita mewakili asosiasi tersebut. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya. Maka dari itu untuk menjalankan suatu profesi tentunya harus terlebih dulu ada yang namanya izin kita menjadi satu anggota sebuah asosiasi. Kita disebut profesional karena kita sudah punya asosiasi, tidak sendirian saja ya.
Kemudian bagaimana ciri-ciri seorang profesional? Kita lihat di sini ya. Eh, Profesional, kita udah membayangkan, wah ini profesional apa itu? Ya, Anda sudah bayangkan ya. Ini orang profesional tukang masak. Nah, di IT juga ada tukang masaknya ya. Yaitu orang yang pintar mengembangkan sistem informasi dari awal perencanaan sampai melakukan monitoring dan evaluasinya. Baik, sampai tindak lanjutnya bahkan. Nah, yang paling mudah yang namanya harus memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang profesinya. Kalau kita di bidang sistem informasi tentunya minimal kita harus tahu ya, bahwa dasar-dasar IT harus ada di situ. Ya. Minimal kita harus tahu minimal coding, kita harus tahu yang namanya dasar-dasar multimedia, kita harus tahu minimal mengetahui bagaimana konten berinteraksi. Nah, yang kedua, kita harus punya keterampilan. Kita harus pernah praktek, kita harus pernah melaksanakan atau menerapkan sistem ini, sehingga kalau mahasiswa dapatkan itu dari kerja praktek atau sebuah proyek skripsi. Ya, punya keterampilan tinggi. Kenapa? Karena sudah pernah melaksanakan dan mengimplementasikan hal tersebut sebelumnya. Sehingga ini yang profesional. Ya. Kemudian tentunya kita tambahkan lagi dengan pengetahuan yang luas tentang manusia, masyarakat, tentang budaya, tentang seni, tentang sejarah dan komunikasi, atau tentang hal lain yang berkaitan dengan bidang IT. Luas ya, luas sekali. Bisa dari sisi teknikal, sisi ekonomikal, bisa dari sisi legal, bisa dari sisi yang namanya operasional, dan sisi namanya perencanaan. Baik, tentunya kita juga harus tanggap terhadap klien. Kenapa? Klien, kalau mereka ada klien, artinya kalau kita seorang IT, mereka membutuhkan sebuah sistem informasi. Bisa berupa bentuknya konten multimedia, bisa berupa bentuknya adalah berupa sistem informasi itu sendiri, atau mungkin dari desain yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah jaringan. Kita harus paham terhadap isu-isu etis serta tata nilai dari kliennya. Ya, jangan mengimplementasikan software bajakan pada klien, itu artinya sama saja Anda tidak mengedepankan isu-isu yang etis ya. Kemudian selanjutnya kita harus mampu bekerja sama. Apa maksudnya? Lakukan pendekatan yang multidisipliner. Ya, artinya ya tidak hanya orang IT yang kita dekati, tapi kita harus bisa berakrab dengan komunitas lain sehingga kita bisa berikan solusi untuk komunitas lain, tidak hanya di bidang IT, tapi juga bisa berkolaborasi melaksanakan proyek IT yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kita harapkan mampu berlandaskan pada yang namanya kode etik. Apa ini? Bahwa kode etik ini berkaitan dengan kode etik sebagai seorang profesional. Ya, disiplin, tanggung jawab, ya, transparan, itu hal-hal yang berkaitan dengan kode etik sebagai seorang profesional ya. Kemudian tentunya harus mampu mengambil keputusan didasarkan pada kode etik ya. Tentunya kalau dihadapkan pada situasi di mana pengambilan keputusan berakibat luas pada masyarakat, nah sehingga kita lebih khususkan lagi kepada seorang IT sekarang, bagaimana seorang IT bekerja. Nah, ini ciri-ciri seorang profesional di bidang IT termasuk kode etiknya. Apa saja ya? Seperti yang yang kita sudah bahas tadi, bahwa seorang profesional di bidang SI adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi di bidang sistem informasi, punya kemampuan yang khusus yang diperoleh berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun tentunya. Kemudian tentunya ia memiliki pengetahuan yang luas tentang apa? Bisa tentang manusia, masyarakat, bisa tentang budaya, bisa tentang seni, bisa tentang sejarah, teknikal, ya, legal, dan tentunya hal-hal lain seperti komunikasi, sejarah, dan sebagainya. Kemudian dia juga harusnya bisa mengabdi pada kepentingan masyarakat. Misalnya kita mengembangkan sebuah website untuk masyarakat. Ya. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi tadi ya di atas kepentingan masyarakat. Kemudian sama seperti ciri orang profesional di bidang SI juga sama. Kita harus punya yang namanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Nah, hal ini bisa setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada yang namanya kode etik profesi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi,
dia harus mampu mengambil keputusan didasarkan kepada kode etik. Bila dihadapkan pada situasi di mana pengambilan keputusan berakibat luas terhadap masyarakat. Ya. Dan yang sama seperti tadi, tapi ini lebih ke arah pada IT, dia harus mampu melakukan pendekatan multidisipliner dengan selalu berdasarkan pada namanya kode etik seorang sistem informasi. Nah, apa akibatnya? Apa efeknya? Kita akan lihat di sini ya. Nah, akibatnya ada muncul namanya nilai kemanusiaan. Apa saja nilai kemanusiaan? Ada dua di sini. Yang pertama, harus ada nama nilai beretika komputer. Beberapa efek atau kemungkinan teknologi informasi pada nilai kemanusiaan kunci seperti kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, kemampuan, pengetahuan misalnya, ataupun kebebasan, atau bahkan keamanan, atau bahkan bisa menjadi sebuah peluang dan ancaman bagi sebuah teknologi informasi atau sistem informasi. Ya, ia bisa memiliki kekuatan yang pas untuk beretika, dan selanjutnya dia harus mampu mengidentifikasi secara efektif, menganalisis dan memecahkan masalah sosial dan etika dalam profesi sistem informasi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa dalam sebuah sistem informasi jangan lupa yang namanya nilai-nilai kemanusiaan pada sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hendy Sama, salam sehat untuk semua. Terima kasih.